Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan makalah yang berjudul Penggunaan Bahasa Indonesia pada kalangan anak usia 6 sampai 10 tahun dengan anggota Alif Narendra Sukma dengan NIM 03020421031, Ayubi Syafa Isdihar dengan NIM 03020421033, Bramuda Pramesti Kusumaning Tias dengan NIM 03020421034, Chandra Bakti Susilo dengan NIM 03020421035. Bahasa sebagai media berkomunikasi, berinteraksi, dan sebagai identitas diri baik individu maupun kelompok. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang menjadi bahasa nasional dan sering digunakan dalam percakapan atau penulisan. Seiring berjalannya waktu, penggunaan bahasa Indonesia dalam lingkungan sehari-hari mulai tercampur dengan bahasa lokal ataupun bahasa asing. Hal ini mengakibatkan hilangnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Belakangan ini, penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak usia 6-10 tahun mulai memudar dengan adanya modernisasi dan globalisasi. Pengaruh-pengaruh bahasa asing membuat kalangan anak di usia 6-10 tahun meninggalkan bahasa Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada anak dalam usia tersebut yang lebih banyak menggunakan bahasa gaul, apalagi bahasa asing. Penggunaan bahasa asing memang perlu, namun dalam hal ini bisa memicu lunturnya bahasa Indonesia di kalangan anak-anak. Dengan harapan hasil penelitian ini dapat menjadi pengingat agar terus membiasakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk kalangan anak usia 6-10 tahun. Membahas sebuah karya ilmiah tentu tak luput dari yang namanya tujuan. Saya di sini akan membacakan tujuan dari pembuatan karya tulis ilmiah ini. Adapun tujuan itu seperti yang pertama, mengetahui seberapa dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam kalangan anak usia 6 sampai 10 tahun. Yang kedua, mengetahui seberapa dalam peranan orang tua dalam mendidik penggunaan bahasa Indonesia pada anak usia 6 sampai 10 tahun. Dilanjut, saya akan membacakan tinjauan pustaka dan landasan teori dari karya tulis ilmiah ini. Menurut Krida Laksana dan Joko Kenjono, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa secara gampang adalah alat komunikasi. Meski komunikasi tidak selalu menggunakan bahasa, tetapi pada dasarnya manusia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi utama. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif. Selanjutnya, terdapat metode penelitian. Suatu penelitian karya ilmiah tidak dapat dilepaskan dari penggunaan metode penelitian. Metode penelitian ialah selengkap pengetahuan akan langkah-langkah penataan dan tentang pencarian data yang berkaitan dengan masalah tertentu. Dari pemahaman tersebut dapat dijelaskan adanya metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dan menjadi arahan untuk mengerjakan suatu penelitian agar dapat mewujudkan karya tulis ilmiah yang maksimal. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya, sehingga kita dapat melakukan penelitian tidak hanya pada satu tempat, karena bila hanya melakukan observasi pada suatu tempat, belum tentu di tempat lain memiliki permasalahan yang sama. Oleh karena itu, bila menggunakan penelitian deskriptif dapat mencakup wilayah yang lebih luas untuk mendapat informasi mengenai hal atau objek yang diteliti. Di sini saya akan membahas hasil dan pembahasan dari makalah kami. Setelah kami melakukan penelitian berupa wawancara, perwakilan dari berbagai kota meliputi kota Surabaya, kota Sidoarjo, kota Jombang, dan kota Kediri, kami mendapatkan sebuah kesimpulan, yaitu hasil yang menyatakan bahwa anak usia 6 hingga 10 tahun atau pelajar sekolah dasar pada wilayah yang sudah diteliti lebih nyaman menggunakan bahasa daerah saat berkomunikasi dengan teman sebaya yang dibandingkan dengan bahasa Indonesia.
penggunaan bahasa Indonesia hanya digunakan jika berbicara dengan orang baru atau orang tua. Hal ini dikarenakan banyak orang menganggap bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan teman sebaya dianggap kurang akrab bagi anak di antara usia 6-10 tahun. Mereka akan lebih suka menggunakan bahasa yang sama dengan lingkungan sekitar mereka atau bahasa daerah. Hal ini didukung juga dengan banyaknya penggunaan teknologi atau smartphone pada anak usia tersebut yang mengakibatkan banyak anak pada usia tersebut lebih menggunakan bahasa gaul. Mereka juga sering menggunakan bahasa asing dikarenakan penggunaan smartphone yang tidak sesuai dengan umur pemakai seharusnya. Kesimpulan, penggunaan bahasa Indonesia pada anak zaman sekarang jarang digunakan. Mereka lebih sering menggunakan bahasa daerah masing-masing untuk berkomunikasi. Karena bagi mereka menggunakan bahasa daerah itu lebih nyaman, santai, dan terkesan tidak formal. Sebagai warga negara Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar haruslah diperhatikan, terutama kepada anak-anak. Hal ini dikarenakan anak-anak lebih suka menyerap apa yang ada di sekitar mereka atau apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat.